Rumah sakit ini sudah lama ditinggalkan. Tidak ada pasien, tidak ada dokter, bahkan tidak punya basement. Tapi setiap malam, lift di lorong utama selalu turun sendiri ke lantai yang tidak tercatat di denah gedung. Dan yang lebih aneh, pintu lift itu kadang terbuka, seolah ada yang menunggu di bawah. Gedung ini hanya memiliki 3 lantai. Lantai 1 untuk IGD, lantai 2 rawat inap, lantai 3 administrasi. Tidak pernah ada basement. Hal itu tercatat jelas di denah bangunan, dokumen perizinan, bahkan pengakuan para teknisi yang dulu membangunnya. Namun setiap malam, sekitar pukul 2.13, lift di lorong utama selalu aktif sendiri. Tanpa ada tombol yang ditekan, tanpa aliran listrik cadangan yang seharusnya sudah diputus, panel lift menyala redup. Angka 1, 2, 3 menyala seperti biasa, lalu berhenti. Lampu indikator turun 1 tingkat lebih jauh, -1. Masalahnya, lantai itu tidak tercantum di panel, tidak ada tombolnya, tidak ada catatannya. Penjaga malam pertama yang menyadari kejanggalan ini mengira lift hanya error. Tapi saat pintu lift terbuka, yang keluar bukan udara pengap. Bau yang menyergap justru menusuk, campuran obat antiseptik lama, karbol, dan sesuatu yang lebih pekat. Bau darah kering. Lorong di depan lift kosong. Tidak ada tangga, tidak ada pintu. Hanya gelap seperti ruang yang belum selesai dibangun. Namun, kamera CCTV di sudut langit-langit merekam sesuatu yang seharusnya mustahil. Di dalam rekaman itu, terlihat bayangan ranjang pasien perlahan melintas di depan pintu lift. Ranjang besi tua, dengan roda berdecit seperti didorong oleh seseorang yang tidak pernah terekam kameranya. Ranjang itu berhenti tepat di depan lift. Diam, lalu menghilang kembali ke dalam gelap. Yang membuat rekaman itu semakin mengerikan adalah satu detil kecil yang hampir terlewat. Di sisi ranjang, tergantung gelang identitas pasien, model lama, yang seharusnya sudah dimusnahkan saat rumah sakit ini ditutup. Sejak malam itu, setiap penjaga malam menolak mendekati lift setelah tengah malam. Karena mereka semua bersepakat pada satu hal, lift itu tidak turun karena rusak. Ia turun karena masih ada yang menunggu di bawah. Setelah rekaman CCTV malam itu beredar di antara para penjaga, manajemen lama akhirnya turun tangan. Bukan untuk menjelaskan, melainkan untuk menghentikan pembicaraan. Rekaman diminta dihapus, log sistem dimatikan, lift dikunci secara manual. Namun satu kesalahan kecil terjadi. Salah satu penjaga malam, sebut saja namanya R, menyimpan salinan rekaman itu di ponselnya. Bukan karena berani, justru karena takut. Ia merasa jika suatu hari sesuatu terjadi, setidaknya ada bukti bahwa ia tidak berhalusinasi. Investigasi dimulai dari denah bangunan lama. Arsip fisik yang tersimpan di kantor dinas menunjukkan tidak adanya lantai basement. Tetapi pada cetak biru awal pembangunan, ada satu halaman yang dicabut. Bekas staplesnya masih ada. Judul halaman itu hanya terbaca sebagian. Ruang observasi darurat. Tidak ada penjelasan lanjutan. Wawancara dilakukan dengan mantan perawat senior yang pernah bertugas di IGD sebelum rumah sakit ditutup. Awalnya ia menolak berbicara. Tangannya gemetar saat nama gedung itu disebut. Baru setelah diyakinkan bahwa rumah sakit tersebut sudah tidak beroperasi, ia berkata pelan, "Dulu ada pasien yang tidak boleh naik ke atas. Kalau kondisinya terlalu parah, mereka dibawa ke bawah. Bukan basement. Kami menyebutnya ruang tunggu." Ruang tunggu untuk apa? Ia tidak menjawab. Catatan pasien periode 6 bulan sebelum penutupan juga menunjukkan kejanggalan. Ada nomor rekam medis yang tidak memiliki tanggal keluar. Tidak dipulangkan, tidak dipindahkan, tidak dinyatakan meninggal. Kolom statusnya kosong, seolah sengaja dibiarkan tidak selesai. Jumlahnya 7. Yang lebih aneh, semua pasien itu tercatat masuk lewat IGD pada jam yang hampir sama, antara pukul 1.40 dini hari hingga 2.20 dini hari.
Waktu yang sama, ketika lift mulai aktif sendiri, teknisi lift yang dipanggil untuk pemeriksaan mengaku menemukan sisa oli roda dan bekas gesekan logam di bawah rel terakhir. Padahal menurut spesifikasi, rel itu seharusnya berhenti di lantai 1. Lift ini pernah turun lebih dalam dari yang harusnya. Katanya singkat, tidak ada yang bisa menjelaskan kemana. Dan sejak investigasi itu dimulai, satu hal baru terjadi. Setiap pukul 2.13, sebelum lift bergerak turun, terdengar bunyi bel panggilan pasien dari panel IGD. Panel yang sudah tidak terhubung ke sistem manapun. Seolah seseorang masih menunggu untuk dipanggil. Nama perawat itu tidak pernah muncul di daftar resmi pegawai terakhir. Dalam arsip, ia tercatat resign 2 minggu sebelum rumah sakit ditutup. Namun semua staf lama mengingatnya. Ia adalah perawat malam yang paling sering ditugaskan di IGD. Orang terakhir yang melihat pasien-pasien tanpa status. Butuh waktu berhari-hari sebelum ia bersedia ditemui. Pertemuan dilakukan siang hari di rumahnya yang sederhana. Namun bahkan di bawah cahaya matahari, wajahnya tetap pucat. Ia menolak duduk dekat jendela. Tirai ditutup rapat, seolah malam masih mengintainya. Ada lantai yang tidak boleh disebut, katanya tanpa basa-basi. Kalau kau menyebutnya basement, itu salah. Ia menjelaskan bahwa ruangan di bawah itu awalnya dibangun sebagai area observasi darurat. Bukan untuk perawatan, melainkan untuk menahan pasien-pasien yang datang bersamaan dalam kondisi kritis saat rumah sakit kelebihan kapasitas. Namun seiring waktu, fungsi itu berubah. Pasien-pasien yang dipindahkan ke bawah jarang kembali naik, bukan karena sembuh, tapi karena tidak pernah dicatat lagi. Setiap kali ada pasien meninggal di ruang itu, laporan kematian ditunda. Alasannya sederhana dan kejam. Angka kematian malam hari harus ditekan. Kalau dicatat resmi, rumah sakit bisa ditutup lebih cepat, ucapnya lirih. Ia masih ingat malam terakhir. 7 pasien masuk hampir bersamaan. Listrik IGD sempat padam. Generator gagal menyala penuh. Dokter jaga memerintahkan agar pasien-pasien itu segera diturunkan. Lift digunakan berkali-kali, terlalu sering. Di perjalanan terakhir, lift sempat berhenti lama di antara lantai. Di dalamnya hanya ada satu ranjang. Pasien di atasnya masih hidup. Monitor portable menunjukkan detak jantung yang lemah. Lalu monitor itu berhenti berbunyi. "Aku dengar belnya," katanya sambil menunduk. Bel panggilan pasien, tapi tidak ada yang mau menekan tombol buka. Pagi harinya, ruangan bawah ditutup permanen. Pintu disegel, denah diubah, catatan pasien dihapus setengah. Dan 2 minggu kemudian, rumah sakit dinyatakan berhenti beroperasi karena alasan finansial. Ia berhenti bekerja malam itu juga. Sebelum kami pergi, perawat itu memegang lengan saya dan berbisik satu kalimat terakhir. "Kalau kau dengar bel itu berbunyi lagi, jangan jawab." Karena mereka tidak memanggil perawat. Mereka memanggil lift supaya turun dan menjemput yang berikutnya. Rekaman itu berasal dari hard disk lama sistem CCTV rumah sakit. Resolusinya rendah, warnanya pudar kehijauan, dengan timestamp yang sering meloncat beberapa detik. Namun justru di sanalah kejanggalan itu terekam paling jelas. Tanggalnya tercatat 1 minggu setelah rumah sakit resmi ditutup. Pukul 2:12:47. Lorong IGD kosong, tidak ada pergerakan. Debu menumpuk di lantai, dan pintu-pintu ruangan terkunci rapat. Lalu tanpa sebab, lampu indikator lift di ujung lorong menyala. Panel menunjukkan angka 3. Turun ke-2, ke-1. Lift seharusnya berhenti, namun angka itu tidak padam. Ia berganti simbol yang tidak dikenal, seperti garis pendek di bawah angka 1. Kamera tidak merekam suara, namun dari getaran pintu terlihat lift terus bergerak turun.
Pada detik ke-23, pintu lift terbuka. Yang terlihat bukan lantai beton atau ruang mekanik, melainkan lorong sempit dengan dinding putih kusam. Catnya mengelupas, lampu neon berkedip. Di ujung lorong samar-samar terlihat tirai hijau rumah sakit yang setengah terbuka. Lalu sesuatu bergerak. Sebuah ranjang pasien perlahan keluar dari lorong itu. Ranjangnya kosong, tapi kasurnya cekung seperti menahan berat tubuh yang tidak terlihat. Roda ranjang berputar sendiri, berhenti tepat di depan lift. Selama hampir 8 detik, tidak ada apapun yang terjadi. Kemudian kasur itu bergerak sedikit, seolah ada seseorang yang menggeser posisi tidurnya. Di sudut layar, satu detail kecil membuat bulu kuduk berdiri. Monitor denyut jantung portable yang tergantung di ranjang itu menyala. Garisnya datar. Lalu muncul satu denyut lemah, lalu berhenti lagi. Tepat saat monitor mati, pintu lift menutup perlahan. Lift bergerak naik, kosong. Keesokan harinya saat teknisi datang, mereka menemukan lantai lift basah. Bukan air, cairan itu lengket dan berbau karbon lama. Di sudut kabin, ada bekas roda ranjang yang belum sepenuhnya kering, seolah baru saja digunakan. Rekaman itu adalah yang terakhir. Setelahnya, seluruh sistem CCTV mati total. Hard disk rusak tanpa sebab jelas. Dan sejak malam itu, lift tidak lagi turun ke lantai -1. Ia hanya berhenti di lantai 1, dengan pintu terbuka lama, seolah menunggu sesuatu keluar. Setelah rekaman itu ditemukan, akses ke gedung rumah sakit resmi ditutup total. Pagar dilas, panel listrik dilepas, lift diputus dari sumber daya utama. Secara teknis, tidak ada lagi yang bisa bergerak di dalam gedung itu. Namun pada malam ketiga setelah penutupan, warga sekitar melapor mendengar suara bel rumah sakit dari arah gedung kosong tersebut. Satu kali, pendek, seperti bel panggilan pasien. Petugas keamanan lingkungan yang datang tidak berani masuk. Mereka hanya mencatat waktu kejadian, 02.13. Waktu yang sama, waktu yang selalu sama. Pagi harinya, pihak berwenang membuka segel untuk pemeriksaan akhir. Lift ditemukan dalam posisi berhenti di lantai 1. Pintu tertutup rapat. Tidak ada kerusakan. Tidak ada jejak masuk paksa. Saat pintu lift dibuka secara manual, kabin terlihat bersih. Terlalu bersih. Tidak ada debu, tidak ada karat, tidak ada bau. Seolah kabin itu baru saja digunakan dan dibersihkan dengan standar rumah sakit aktif. Namun di panel dalam lift ada satu perubahan kecil. Di bawah tombol angka 1 muncul simbol baru, tanda strip tipis yang sebelumnya tidak pernah ada. Tidak terhubung ke kabel manapun, tidak tercatat dalam spesifikasi pabrik. Seorang teknisi mencoba menekan simbol itu. Lift tidak bergerak, tidak turun, tidak naik. Namun dari speaker darurat di langit-langit kabin, terdengar suara statis. Lalu, sangat pelan, muncul bunyi yang membuat semua orang di dalam lift membeku. Bunyi monitor jantung. Satu denyut, lemah, terlambat. Suara itu berhenti. Speaker kembali mati. Simbol di panel perlahan memudar, lalu menghilang sepenuhnya. Sejak hari itu, tidak pernah lagi terdengar bel. Tidak ada lagi lift yang bergerak sendiri. Gedung itu akhirnya benar-benar ditinggalkan. Namun bagi para penjaga lama, satu keyakinan tetap tersisa. Bukan rumah sakit itu yang berhantu. Yang terjadi adalah beberapa pasien tidak pernah benar-benar keluar. Mereka hanya menunggu
menunggu lift turun, menunggu dipanggil untuk terakhir kalinya. Tidak semua tempat berhantu karena arwah. Sebagian karena keputusan manusia yang tidak pernah dibereskan. Rumah sakit itu tidak menyimpan monster, tidak pula kutukan. Ia hanya menyimpan catatan yang dihapus, nama yang tidak diselesaikan, dan nyawa yang diperlakukan sebagai angka. Lift yang terus turun ke lantai yang tidak ada, mungkin bukan sedang mencari korban baru, melainkan hanya berusaha menyelesaikan sesuatu yang dulu ditinggalkan setengah jalan. Dalam diamnya gedung kosong itu, ada pelajaran yang terasa dingin, bahwa empati yang diabaikan akan selalu menemukan cara untuk kembali menuntut perhatian, dan kebenaran yang ditutup rapat tidak pernah benar-benar terkubur. Terima kasih sudah bertahan hingga akhir kisah ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita yang tidak berteriak, tapi memilih berbisik pelan. Karena justru dari sanalah rasa takut yang paling lama tinggal. Jika kisah ini meninggalkan rasa tidak nyaman, mungkin itu tandanya kita masih peduli. Dan jika kalian merasa cerita seperti ini layak untuk terus diingat, cukup dengan satu dukungan kecil agar kisah-kisah senyap yang lain tidak ikut menghilang bersama gedung-gedung yang ditinggalkan. Dari channel Kisah Senyap Nusantara. Sampai jumpa di kisah berikutnya.